Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengontrol diri, mengontrol pikiran saat cemas, panic attack itu datang. Nah, sensasi-sensasi cemas itu datang, ketakutan-ketakutan itu datang, dan cara saya menyikapinya seperti ini. Jadi kalau orang yang GERD dan anxiety disorder itu kan pasti nggak enak ya, hawanya itu selalu cemas, itu selalu pasti. Apalagi kalau misal kita datang ke keramaian, itu muncul sensasi-sensasi sampai datang panic attack, jantung berdebar-debar, nafas sesak, keliengan. Nah, kalian nggak usah panik. Begini, rasakan apa yang datang, rasakan sensasi-sensasi itu. Pikiran kita usahakan tetap positif. Kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Kalau saya dulu itu gini, saya itu selalu berpikir kalau ini cuma cemas yang datang, ini cemasnya datang lagi, ini bukan penyakit jantung, ini bukan penyakit, ini bukan apa-apa, tapi ini hanya cemas saya yang berlebihan gitu. Nanti lama-lama itu bisa enakan, detak jantungnya agak nggak terlalu cepet, nafas udah mulai lega. Usahakan kalau asam lambung naik terus cemasnya datang, langsung cari air putih, minum air putih yang banyak, usahakan sampai bisa bersendawa. Lalu kita pasrahkan diri kita, cukup pasrahkan diri kita saja, pasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, ikhlas menerima keadaan bahwa kita itu memang sakit, kita ikhlas, ikhtiar, istighfar, itu nanti lama-lama bisa enakan. Jangan semakin panik, jangan semakin mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang, kalau mikir mau mati itu kan pasti, kalau orang yang anxiety itu kan mikirnya pasti sampai mau mati segala macam. Usahakan kita itu pikiran kita alihkan yang itu gitu. Waktu misal datang itu kita lihat-lihat sekeliling kita, lihat-lihat tumbuh-tumbuhan, lihat-lihat pohon, pemandangan, lihat-lihat apa yang sekeliling kita, kita fokuskan kepada yang ada di sekeliling kita. Jangan kita fokus kepada pikiran kita yang sensasi-sensasi buruk itu, jangan. Usahakan di sekeliling kita apa, kita buat fokus sambil kita memikirkan yang bahagia-bahagia lah gitu, agar enakan. Jangan mikir ini serangan jantung, ini apa, ini penyakit apa gitu. Usahakan minum air. Nah, itu pasti wajib kalau saya dulu itu. Tapi ya harus dilatih. Meskipun sering datang panic attack, sering datang cemas, itu kan harus dilatih, harus diberanikan diri. Jangan langsung takut dan trauma langsung gak berani keluar rumah, itu jangan. Biarpun habis kena panic attack, itu misal kalau ada apa-apa yang di luar rumah itu keramaian atau apa gitu, malah kita harus berani mencoba mendatangi. Misal ada acara kematian, tahlilan atau pengajian gitu, itu memang harus kita berani melawan, harus mencoba. Biarpun nanti di sana kumat, itu yang penting kita udah berani. Nanti kita mikirnya gini, saya sudah berani keluar rumah, saya sudah sampai di sini. Nah, kalau misalnya kumat itu tinggal kita mengontrol pikiran, fokus, pasrahkan diri ke Yang Maha Kuasa itu, sambil mikir positif gitu. Jangan mikir yang jelek-jelek, usahakan seperti itu. Nanti insya Allah lama kelamaan juga semakin berani keluar, nggak takut-takutan gitu ya. Meskipun prosesnya itu nggak mudah, memang bertahun-tahun saya alami itu. Kalau takut keramaian itu
Saya dulu malah sampai takut hujan, ada hujan itu saya takut, nggak berani keluar rumah. Ya seperti itu, saya usahakan kalau hujan saya keluar malah coba gitu. Misal gerimis saya keluar rumah naik motor ke tempat yang dekat-dekat keliling rumah gitu. Kalau sesek langsung pulang gitu. Yang penting udah dicoba, dan seterusnya harus dicoba terus gitu. Misal takut mandi, sampai takut mandi, kalau udah parah kan takut air, takut mandi segala macam. Kalau saya itu ya dulu saya ya lawan. Pikiran saya begini, kalau saya diemin terus ini nggak bakalan selesai, ini malah jadi belenggu yang berat buat saya gitu. Kalau saya nggak melawan, kapan gitu? Sudah capek, sudah bertahun-tahun, udah gimana ya, frustasi gitu. Kalau saya nggak melawan, itu malah semakin memburuk gitu. Harus berani melawan, kuncinya dicoba sedikit demi sedikit gitu. Misal sesek, misal kalau dulu saya itu misal ada tahlilan, itu saya kumat, itu saya pulang gitu, nggak sampai selesai tahlilan, itu nggak sampai selesai, saya tinggal pulang gitu. Penting saya sudah berani mencoba keluar, mencoba ikut di keramaian seperti itu. Nanti lama kelamaan juga udah terbiasa. Pikiran kita yang buruk itu nanti akan lupa gitu tentang keramaian, nanti takut sesek, takut kumat segala macam itu. Kalau kita sudah terbiasa kan, kita tahu cara mengontrol diri kita sendiri. Kita pasti bisa mengontrol diri kita sendiri kalau sudah terbiasa. Misal kalau saya kumat harus bagaimana, caranya bagaimana, itu kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri kalau sudah sering mengalami begitu.